Paradoks yang aneh adalah bahwa ketika saya menerima diri saya apa adanya, maka saya bisa berubah. Kita sering diajarkan bahwa kekuatan berarti mampu melakukan segalanya tanpa lelah, tanpa salah, tanpa berhenti. Tapi kenyataannya, hidup justru menampar lewat batas yang tidak bisa kita hindari. Tubuh yang kehabisan tenaga, pikiran yang penuh tekanan, atau situasi yang berada di luar kendali. Mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dari pengakuan inilah muncul ruang baru. Ruang untuk belajar, ruang untuk meminta bantuan, dan ruang untuk tumbuh. Di balik, aku tidak bisa, ternyata ada kekuatan besar yang sering kita abaikan. Dan disinilah 7 filosofi penting tentang keterbatasan mulai berbicara. 1. Melihat nilai orang lain. Bayangkan sebuah panggung yang hanya menampilkan satu pemain dari awal hingga akhir. Penonton cepat bosan. Justru ketika pemain tahu kapan harus mundur, panggung itu memberi tempat bagi karakter lain untuk bersinar, dan cerita pun jadi lebih hidup. Begitu pula dengan hidup. Mengakui keterbatasan bukan sekadar sadar, aku butuh bantuan, tapi juga memberi izin pada orang lain untuk masuk, melengkapi, bahkan mengisi celah yang kita tinggalkan. Seorang arsitek yang hebat tidak membangun gedung sendirian. Ia memberi ruang pada insinyur, pekerja lapangan, hingga tukang las untuk menuliskan kontribusinya. Keterbatasan membuat kita sadar bahwa panggung hidup ini bukan soal tampil sempurna sendirian, melainkan menciptakan harmoni yang hanya mungkin ada ketika kita tahu cara berbagi ruang. 2. Merobek topeng kesombongan. Banyak orang hidup dengan ilusi bahwa mereka serba bisa, seolah-olah rapuh adalah aib. Tapi saat batas menghantam, entah gagal, sakit, atau tersandung masalah yang tidak bisa diselesaikan sendirian, topeng itu runtuh. Justru di titik itu, kerendahan hati tumbuh, bukan sebagai teori, tapi sebagai pengalaman yang nyata. Seperti pohon tinggi yang akarnya menancap lebih dalam justru karena pernah diterpa badai, manusia juga jadi lebih membumi setelah berhadapan dengan batas. Mengakui bahwa kita tidak tahu semua hal membuat kita lebih terbuka mendengarkan, lebih ringan menerima kritik, dan lebih tulus menghargai orang lain. Keterbatasan tidak mengecilkan kita, melainkan mengembalikan kita pada ukuran yang sebenarnya, manusia, bukan dewa. Dan dalam ukuran itu, kerendahan hati terasa jauh lebih kuat daripada kesombongan. 3. Bengkel ide liar. Banyak orang berpikir kreativitas lahir dari kebebasan tanpa batas. Padahal, justru bataslah yang memaksa otak mencari jalur tak biasa. Seperti musisi jalanan yang hanya punya 3 senar gitar, tapi dari keterbatasan itu, ia menemukan nada-nada baru yang bahkan tak terpikirkan oleh pemain dengan gitar sempurna. Atau ibu rumah tangga yang harus memasak dengan bahan seadanya, namun justru tercipta resep unik yang bikin keluarga ketagihan. Keterbatasan bekerja seperti tembok yang menghadang, dan karena tak bisa menembus, kita dipaksa mencari pintu rahasia di sampingnya. Hasilnya sering lebih segar, lebih asli, dan lebih jujur. Kreativitas sejati jarang lahir dari kemewahan. Ia justru mekar dari keterhimpitan yang menuntut keberanian untuk bereksperimen. 4. Alarm yang membangun. Hidup seringkali baru terasa berharga ketika kita sadar ada batas. Batas tenaga membuat kita berhenti memaksa, batas usia membuat kita bergerak sebelum terlambat, dan batas kesempatan membuat kita lebih waspada agar tidak menyiapkan peluang. Keterbatasan di sini berfungsi seperti alarm, menyadarkan bahwa kita tidak bisa terus-menerus menunda dengan alasan nanti. Seorang mahasiswa yang tahu beasiswanya hanya berlaku 2 tahun akan lebih serius belajar, dibanding yang merasa punya waktu tanpa akhir. Begitu pula seorang pekerja yang sadar kontraknya terbatas, ia akan berusaha meninggalkan kesan terbaik sebelum pintu tertutup. Dengan kata lain, keterbatasan justru membuat langkah kita lebih tegas. Tanpa alarm itu, kita akan terus tertidur dalam zona nyaman. 5. Menyalakan indera lain. Setiap kali satu pintu tertutup, tubuh dan pikiran kita belajar membuka jendela lain. Bayangkan seseorang yang kehilangan penglihatan, lalu tiba-tiba bisa mengenali orang hanya dari langkah kakinya. Atau seorang pelukis yang tangannya lumpuh, tapi menemukan cara melukis dengan mulut dan kakinya. Itu bukan keajaiban,
melainkan hasil dari batas yang memaksa indera lain bangkit. Begitu juga dalam hidup sehari-hari. Saat dompet tipis, kita jadi lebih jeli mencari peluang kecil yang biasanya terlewat. Ketika waktu sempit, kita belajar menyusun prioritas dengan tajam. Saat tidak punya semua jawaban, kita jadi lebih giat bertanya dan mendengar. Keterbatasan, pada akhirnya, bukan sekadar pengurang kemampuan. Ia seperti obor yang menyalakan bagian diri yang tadinya gelap dan tidak pernah kita sentuh. 6. Filter kebisingan dunia. Dalam dunia yang penuh suara bising, iklan yang menjerit, opini yang saling bertabrakan, tuntutan yang datang dari segala arah, keterbatasan itu bekerja seperti saringan. Ia memaksa kita bilang, tidak, pada hal-hal yang tidak penting, lalu hanya menyisakan yang betul-betul bernilai. Orang dengan waktu terbatas akan otomatis berhenti buang energi untuk basa-basi yang gak perlu. Orang dengan tenaga terbatas akan memilih melakukan yang paling berdampak. Tanpa sadar, keterbatasan menata ulang hidup agar lebih jernih, lebih sederhana, lebih fokus. Kadang justru dengan ruang yang kecil, kita bisa mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam di tengah kebisingan dunia. 7. Pintu pulang ke inti diri. Kita sering sibuk membuktikan sesuatu ke dunia luar, sampai lupa mendengar suara dalam diri. Anehnya, justru ketika terbentur batas, entah karena gagal, kelelahan, atau kehilangan, kita dipaksa berhenti dan menoleh ke arah yang selama ini diabaikan. Keterbatasan bekerja seperti rem mendadak yang membuat kita sadar. Ada kehidupan batin yang perlu dirawat. Di saat itulah muncul pertanyaan sederhana tapi mendasar. Apa yang benar-benar penting buatku? Banyak orang baru menemukan tujuan hidupnya bukan ketika sedang berlari kencang, tapi ketika terhenti karena batas. Dari sana, lahirlah arah yang lebih jujur, bukan sekadar ikut arus. Jadi, keterbatasan bukan hanya tembok penghalang, tapi juga pintu pulang yang membawa kita kembali ke inti diri yang otentik. Selama ini kita sering menganggap keterbatasan sebagai penghalang, sesuatu yang membuat kita kalah start atau tertinggal. Padahal, justru disitulah ruang lahirnya keaslian, fokus, kreativitas, dan ketangguhan. Keterbatasan bukan penjara, melainkan panggung, tempat kita diuji untuk menampilkan versi terbaik dari diri sendiri dengan alat yang seadanya. Dan seringkali, hasilnya justru lebih tajam, lebih hidup, lebih membekas. Jadi, bukan soal bagaimana melarikan diri dari keterbatasan, melainkan bagaimana menjadikannya alat untuk membentuk karakter. Karena yang membuat seseorang menonjol bukanlah kelimpahan tanpa batas, melainkan kemampuan menyalakan cahaya di ruang yang terbatas.